Selamat bertemu para siswa. Tema kali ini kita bicara tentang hidup berkeluarga. Kita dipanggil oleh Tuhan bisa hidup berkeluarga, bisa hidup tidak berkeluarga. Tapi tema kita kali ini adalah hidup berkeluarga. Nah, hidup berkeluarga itu sesuatu yang bernilai, maka perlu dipersiapkan. Maka tema kita sekarang persiapan perkawinan. Harapannya apa? Supaya para siswa itu mengenal mengenai panggilannya, sehingga nanti mampu menentukan langkah yang tepat untuk menjawab panggilan tersebut. Supaya menjelaskan arti dan tujuan perkawinan, supaya bisa menjelaskan perkawinan sebagai sakramen seperti apa, menjelaskan sifat perkawinan yang sakramen itu seperti apa, supaya bisa menjelaskan hal yang harus dipersiapkan dalam persiapan perkawinan itu seperti apa, terus menjelaskan tentang pacaran dan pertunangan, itu juga nanti ada. Pertama-tama kita bicara mengenai simbol-simbol perkawinan. Di masyarakat kita itu sering kita lihat ada simbol kapal bahtera. Kenapa kapal? Ya kalau kita pernah naik kapal, ketika kita naik kapal di pantai baru berangkat kita masih bisa bersenang-senang ya. Tapi kalau sudah sampai di tengah kapal, pantai yang tadi sudah gak kelihatan, pantai tujuan juga gak kelihatan, tiba-tiba ada ombak yang besar, itulah tantangannya. Kita nanti akan banyak terasa sedih, takut dan macam-macam. Nah, dalam keluarga itu nanti seperti itu. Ketika kita sudah menentukan menikah, maka bisa terjadi banyak godaan, banyak tantangan, dan harus pintar-pintar untuk memilih cara yang tepat. Lalu di masyarakat kita juga kita lihat cincin, gambar cincin seperti ini ya, seperti ini gambar cincin. Tapi gambar cincin ini dalam perkawinan itu bukan cincin yang gandeng ya, cincin yang terpisah ya, harus cincin yang gandeng. Lalu lambang yang berikutnya di masa kita ada merpati, burung merpati, karena dikenal burung merpati itu burung setia. Nah, kira-kira seperti itu yang ada di masyarakat kita. Walaupun dalam cerita burung-burung manyar itu yang paling setia itu sebenarnya burung manyar, bukan burung merpati. Karena burung manyar itu sebelum mencari pasangannya, maka si cowok burung manyar itu membuat rumah dulu. Nanti kalau sudah rumahnya jadi, pacarnya datang, ternyata nggak suka sama rumah itu, dia akan buat lagi. Dan itu kalau satu mati, katanya juga tidak akan kawin lagi. Lalu dalam simbol-simbol budaya masih banyak lagi. Tentu saja di Indonesia itu budayanya banyak. Mungkin kalau di Jawa ya itu, tapi di tempat-tempat lain bisa dicari apa simbol-simbol budaya. Arti dan makna perkawinan. Beberapa pandangan tentang perkawinan ternyata mengalami pergeseran gitu. Kalau dulu perkawinan itu tradisional, perkawinan itu ada suatu ikatan. Jadi saya menikah sama si A, itu kemudian ya menikah sama keluarganya, bukan menikah dalam arti menikahi ya, tapi kalau keluarganya nggak menyetujui, ya tidak jadi menikah. Jadi saya menikah sama si cewek si A itu ternyata juga harus semua keluarga itu setuju. Nah, ini dalam ikatan seperti itu menjadi keluarga besar. Dan itu beberapa tempat itu memakai namanya beda-beda ya. Di Jawa mungkin susuk tukon, tapi susuk tukon itu kan semampunya. Tapi di tempat lain itu katanya ada ketentuannya. Mungkin ada yang di Flores atau apa, saya dengar informasi itu ada kuda berapa. Nah, itu kadang-kadang berat. Lalu ya dari segi hukum, ahli hukum melihat perkawinan itu sebuah perjanjian cowok sama cewek, kemudian
tertulis, disaksikan, itu mempunyai kekuatan hukum perjanjiannya itu. Lalu nanti ada buku perkawinan, ya. Nah, itu dibawa kemana-mana, untuk menginap di mana-mana bisa, karena ini adalah pasangannya, pasangan sah secara hukum. Lalu sosiologis, ilmu sosiologis melihat perkawinan itu sebuah persekutuan hidup yang mempunyai tujuan dan bentuk. Cowok sama cewek mempunyai tujuan hidup bersama. Tujuannya hidup siapa? Hidup keluarga. Dan itu mempunyai bentuk, yaitu disahkan dengan perkawinan. Nah, karena itu persekutuan hidup, maka juga harus jangan sampai ada yang diperalat, sama-sama senang hidup berkeluarga itu. Lalu antropologis, ilmu antropologi. Dalam ilmu antropologi, perkawinan adalah persekutuan cinta, diawali dengan cinta, hidup bersama dengan cinta. Jadi manusia itu hidup karena cinta. Kita dilahirkan oleh bapak ibu ya karena cinta. Maka ketika nanti membentuk sebuah keluarga, ya hanya karena cinta. Jangan karena dendam. Saya pengen merusak keluarga itu, kemudian saya pengen menikahi itu pura-pura. Ada. Itu bukan karena cinta. Dan itu menyakiti. Dalam kalangan agama ya ada. Orang Islam juga punya pandangan sendiri tentang perkawinan. Orang Hindu juga punya. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan oleh ahlinya sendiri. Yang Katolik itu perkawinan itu menjadi sebuah sakramen. Perkawinan itu bukan cuma cinta cowok, cinta cewek selesai. Tapi menjadi sakramen artinya cinta cowok sama cinta cewek direstui oleh Tuhan dan dinikahkan, dan itu disetujui, diketahui oleh Tuhan. Maka bukan urusan cinta cowok sama cewek saja. Maka nanti perkawinan Katolik nggak bisa pisah, karena cinta cowok sama cewek direstui oleh Tuhan, dan itu bukan urusan cowok sama cewek saja. Nah, tapi sekarang terjadi pergeseran pandangan. Ya, sekarang dari sosial ke pribadi ya. Dulu yang menentukan adalah keluarga, sekarang ditentukan oleh yang bersangkutan, cowok sama cewek. Bahkan kadang-kadang sekarang ini bapaknya tidak setuju, tapi anaknya senang, kemudian tetap nikah itu. Jadi ada pergeseran dari masalah sosial kepada pribadi. Lalu ada pergeseran dari religius ke ekonomis dan soal efektifnya aja. Dulu perkawinan itu penuh dengan simbol-simbol. Kalau orang Jawa itu simbol-simbol perkawinan itu misalnya ada pas nikah itu ada kembar mayang, ada mungkin ketika bertemu cowok sama mantan laki-laki perempuan itu kemudian menginjak telur. Kemudian ada mandi sebelum, banyak lah pokoknya. Jadi sekarang itu dipandang sebagai enggak ekonomis gitu. Terlalu ribet. Maka ada pergeseran dari religius ke ekonomis. Nah, orang-orang Jawa waktu menikahkan menggunakan telur itu kan tentu punya maknanya. Ada kembar mayang yang dari pohon pisang, kemudian ada jalur-jalur dan sebagainya itu ya karena ada maknanya. Punya makna religius, punya nilai keagamaan, punya kaitan dengan sesuatu yang ilahi. Sekarang sudah tidak lagi dipakai karena hanya mementingkan ekonomi, sederhana dan hemat. Ruang lingkup bersama ke pribadi. Dulu dalam satu rumah ditempati bersama-sama. Dalam satu rumah itu ada bisa beberapa keluarga.
Tapi kalau sekarang ya sudah misah. Dan saya lebih menganjurkan ketika kamu berani memutuskan untuk menikah, 5 hari paling tidak maksimal di keluarga mertuamu. Sesudah itu harus pergi dari keluarga mertua. Jangan berlama-lama, jangan bertahun-tahun di rumah mertua. Kalau berani menikah, berani bertanggung jawab. Nah, ada dampaknya sebetulnya. Kalau di rumah mertua itu semuanya tercukupi, maka tidak merasa kekurangan. Nah, tapi kalau pindah ke rumah nggak tahu kos atau mungkin di tempat punya rumah sendiri itu lebih bagus. Begitu menempati tempat itu mungkin tidak punya piring, maka akan beli piring, mungkin 2-3 biji. Ketika kedatangan teman mungkin nggak punya kursi, lalu merasa butuh untuk beli kursi. Atau sekurang-kurangnya mungkin beli tikar, karpet. Nah, hal seperti itu menguntungkan kalau pisah dari orang tua. Sementara itu kalau tidak pisah dari orang tua mungkin di situ 5 tahun, 4 tahun atau bahkan 7 tahun. Nah, ketika sudah waktunya pisah, rumah sendiri ternyata mulai dari nol. Ini kan kasihan. Lalu tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 adalah membentuk keluarga bahagia, tetap dan sejahtera. Maka saling melengkapi. Bahagia, ya tetap bahagia, usahakan bahagia. Tetap pasangannya yaitu tetap dan sejahtera. Jadi maju bersama, maka sejahtera. Itu menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Nah, sekarang dalam Gereja Katolik tujuan perkawinan itu apa? Nah, dalam perkawinan Gereja Katolik seperti apa? Nah, apakah persoalannya cukup dengan cinta? Saya sudah saling cinta, modalnya pokoknya saya cinta. Ya cinta enggak cukup. Dan kalau menggunakan kata saling itu sebaiknya hati-hati. Soalnya kalau demikian masih cinta, ketika kamu masih cinta, maka satunya akan cinta. Sebaliknya kalau satunya tidak cinta, karena itu pakai saling, maka satunya juga tidak cinta. Perkawinan Katolik tidak cuman menggunakan saling. Dasarnya adalah cinta yang bebas, cinta transendental. Saya mencintai tidak mengharapkan apa-apa. Saya mencintai tidak pakai syarat. Saya mencintai kamu karena saya ingin mencintai kamu. Kamu cinta atau tidak, itu tidak masalah. Cinta itu melampaui, cinta itu transenden. Kira-kira seperti itu. Walaupun kamu tidak cinta, aku tetap cinta. Nah, itulah maka menjadi sebuah kekuatan bahwa mungkin memang repot. Bahwa istri saya selingkuh. Nah, kalau selingkuh, kalau kata saling, istri saya selingkuh, saya juga selingkuh. Nah, itu bahayanya. Maka kalau cinta itu cinta transendental, kamu selingkuh, ya kasih tahu supaya tidak selingkuh. Tapi saya masih tetap mencintai. Saya masih tetap mempertahankan. Karena cinta saya adalah cinta transendental. Tujuan perkawinan. Nah, dalam Gereja Katolik kita akan melihat seperti ini. Zaman lama sebelum ada pembaharuan dalam Gereja Katolik, perkawinan itu mempunyai tujuan memperoleh kebahagiaan. Saya pengen bahagia, maka saya pengen nikah. Lah, kalau tidak bahagia bagaimana? Lalu yang kedua, saya pengen memperoleh keturunan, maka saya menikah. Lah, persoalannya kalau nanti tidak mempunyai keturunan bagaimana? Cerai? Ya tidak bisa. Lalu yang berikut, saya pengen menikah karena saya pengen merealisir kebutuhan seks saya. Lah, kalau nanti pasangannya itu nikah seminggu kemudian sakit tidak bisa melakukan kebutuhan seks, mau bagaimana?
Nah, kalau seperti itu tujuannya perkawinan itu bukan atas dasar cinta, tapi atas dasar kebutuhan saya supaya terpenuhi. Repotnya kalau tidak terpenuhi, nah hancur perkawinan itu. Maka gereja baru itu memperbarui lewat Konsili Vatikan kedua. Semua itu harus dijernihkan, gitu ya. Jangan perkawinan menjadi sarana, tapi harus sama-sama. Nah, tujuan perkawinan yang baru dalam gereja Katolik itu muncul Konsili Vatikan II, sidang para uskup seluruh dunia di kota Roma. Nah, tujuannya apa perkawinan itu? Satu, mempersatukan cinta ilahi dalam diri manusiawi pria dan wanita. Cintanya cowok cewek, tetapi itu sebenarnya cinta ilahi yang dipersatukan. Maka jangan diubah-ubah oleh manusia. Hanya karena alasan kamu jelek sekarang, kamu nggak punya anak, ya bagaimana? Ini cinta ilahi, ya tetap kita cintai. Seperti itu keadaannya, itu adalah cinta Tuhan, kehendak Tuhan. Jangan ditolak. Yang kedua, anak dan kebahagiaan adalah mahkota. Mahkota cinta antara bapak dan ibu. Jadi kalau memang tidak punya anak, ya enggak apa-apa, enggak punya mahkota. Jangan kemudian karena enggak punya anak kemudian memarahi, kamu mandul, dibuang. Ya dibuang kalau masih muda, masih ada yang nemu. Kalau tidak, apakah tidak kasihan sama mereka? Nah, anak itu adalah mahkota. Jadi kalau nggak punya anak, ya enggak apa-apa. Kita cuma tidak punya mahkota. Kalaupun pengen untuk kebutuhan lain, mungkin melanjutkan kekayaan apa-apa supaya ada yang menerima warisan, bisa mengadopsi anak orang lain bisa. Tapi jangan sampai mengorbankan pasangannya karena tidak punya anak. Nomor 3, kebahagiaan itu bukan tujuan, tetapi merupakan hadiah karena mencintai pasangan hidup. Jadi kalau menikah pengen mencari kebahagiaan, itu sulit sekali karena memang kebahagiaan itu nggak ada. Kebahagiaan itu tujuan, kita usahakan terus menerus, dan itu merupakan hadiah dari mencintai teman ini. Pasanganku saya cintai, nah itulah nanti mungkin kebahagiaan, terutama kebahagiaan pasanganku, bukan kebahagiaan saya. Yang keempat, hubungan seksual itu lebih merupakan bahasa cinta, bukan sekedar mengejar kepuasan. Kalau perkawinan hanya supaya saya puas hubungan seksual, ya nanti akan kecewa. Ya kalau pasangannya masih mampu melakukan hubungan seksual, kalau tidak, nah kalau tujuannya seperti itu mungkin lalu melari selingkuh atau cari pelacur, nah itu kan, atau mungkin kalau itu ya kemudian dibuang, nah itu kan kasihan, itu manusia. Jadi sama-sama bukan mencari kepuasan, tetapi ini adalah bahasa cinta. Kalau memang itu cocok ya dilakukan, atau tidak masalah, nggak melakukan. Toh dari bayi sampai bujang juga nggak melakukan seks, atau mungkin kakek nenek juga sudah nggak melakukan seks. Itu berarti kebahagiaan bukan masalah seksual saja. Kebahagiaan adalah kebersamaan hidup yang dinikmati walaupun tanpa hubungan seksual. Berikutnya, dalam gereja Katolik perkawinan adalah sebagai sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan sarana, tanda bahwa Tuhan mencintai manusia. Juga menjadi sarana manusia menjawab cinta Tuhan. Misalnya sakramen perkawinan, tanda cinta Tuhan kepada istri lewat saya suami, tanda cinta Tuhan kepada suami lewat saya istri. Jadi dalam keluarga itu Tuhan itu hadir, cinta Tuhan itu hadir lewat suami istri itu. Maka suami bisa bertemu Tuhan lewat istri, dan istri bisa bertemu Tuhan lewat suami. Dan dua-duanya itu memang dihargai oleh Tuhan.
maka jangan dibuang begitu saja. Lah ini malah ini udah jelek dibuang, lah ini sudah nggak bisa hubungan seks dibuang. Ini cinta Tuhan, yang main cinta Tuhan, Tuhan yang datang dalam keluarga itu. Perkawinan itu menjadi suatu yang suci. Lalu yang berikutnya, perkawinan itu menjadi lambang apa? Nah, memang dalam perjanjian lama, dalam kitab suci perjanjian lama, itu adalah melambangkan hubungan antara Yahweh dan umat Israel. Ini gambarannya. Tapi tolong diperhatikan, kata Israel ini dalam gereja Katolik itu enggak sama dengan kata Israel yang zaman sekarang ini. Israel yang disebut dalam gereja Katolik itu Israel ketika sebelum Israel menolak Yesus. Israel sebelum kedatangan Yesus itu adalah bangsa pilihan Allah yang selalu dianggap menjadi umat Allah. Allah setia, Allah waktu itu namanya Yahweh. Yahweh setia kepada Israel. Nah, tapi kemudian setelah Yesus hadir dan kelompok Israel ini menolak Yesus, bahkan membunuh Yesus, maka gereja Katolik bukan berpaling kepada Israel yang sesudah Yesus. Maka perhatikan kata-kata Israel itu supaya tidak salah paham. Nah, dalam perjanjian lama Israel itu murid umat Tuhan. Nah, sekarang seperti ini, Yahweh selalu, kalau suami itu selalu setia, mungkin istri enggak setia, maka harapannya suami harus selalu setia seperti Yahweh, gitu ya. Karena sekarang ini faktanya bisa terjadi istri kadang tidak setia, lalu suami juga ikut tidak setia, ya percuma. Nah, kalau istri tidak setia, maka suami harus seperti Yahweh, setia. Sebaliknya zaman sekarang ini kadang-kadang suami tidak setia, maka istri harus berlaku seperti Yahweh, yaitu setia. Ya memang berat, tapi itulah cinta Tuhan harus diamalkan dari awal sampai akhir. Jadi harus setia seperti Yahweh setia. Memang Israel kadang-kadang tidak setia, seperti dalam keluarga kita sama saja. Dalam perjanjian baru, perkawinan itu melambangkan hubungan Kristus dan gereja. Nah, gereja itu siapa? Gereja itu adalah umat Katolik, ya toh, umat pengikut Yesus. Kadang-kadang pengikut Yesus itu juga enggak setia, seperti istri kadang tidak setia. Suami harus seperti Kristus, tetap setia, atau mungkin dibalik, suami kadang tidak setia. Ya, istri harus setia seperti Kristus. Ya memang berat ya, berat. Dalam perkawinan Katolik itu berat, karena bukan hanya melaksanakan nafsu, bukan hanya melaksanakan kehendak saya, pokoknya saya pengen dalam keluarga saya itu kepuasan, tapi cinta Tuhan ada di situ. Cinta suami dan istri diangkat gereja menjadi tanda Allah mencintai manusia. Cinta yang tidak terbatas dan tidak memakai syarat. Cinta itu hubungan manusiawi diangkat menjadi cinta taraf ilahi. Maka manusia tidak bisa menceraikan begitu saja karena telah direstui oleh Allah. Hanya karena alasan sepele, istri saya jelek, istri saya nggak punya anak, lah itu nggak bisa. Jadi itu tetap direstui Allah, maka harus kita pertahankan sampai akhir. Sifat perkawinan Katolik yang sakramen itu seperti apa? Monogami, lalu utuh dan tidak terbagi. Monogami itu satu suami, satu istri, satu suami, satu istri serempak. Artinya apa? Satu istri, satu suami sama-sama masih hidup. Tapi misalnya satu suami, istrinya meninggal, berarti kan bukan satu serempak, tapi 1-0.
Nah, dalam hal ini suami boleh menikah lagi karena sudah hidup 1-0 bukan 1-1 serempak. Lalu utuh, suami sama istri nggak ada perselingkuhan, cintanya total untuk pasangannya dan tidak terbagi, cintanya harus 100% untuk istri udah bagi suami dan 100% untuk suami bagi istri. Ini berat ya mungkin berat, tapi ingatlah bahwa ini cinta Tuhan yang harus dipertahankan, bukan masalah soal kepuasan. Nah, jadi itulah sifat yang dimiliki oleh gereja tentang perkawinan. Nah, saya kira supaya nanti videonya tidak terlalu panjang, maka saya akhiri video ini bahwa cinta antara cowok sama cewek direstui oleh Tuhan dan itu dijadikan sakramen, dijadikan alat Tuhan mencintai manusia dan menjadi sarana manusia mencintai Tuhan. Untuk tema berikutnya mungkin bisa kita akan bicarakan mengenai tantangan hidup perkawinan, karena memang hidup perkawinan itu harus dijalani walaupun kadang-kadang sulit. Sekian, terima kasih, lalu menunggu video yang berikutnya.